Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat dan sejahtera tentunya. Pada kesempatan video kali ini saya bersama suami ingin memperlihatkan juga bagaimana suasana terkini di negara Swiss di musim panas di tahun 2024 ini. Kebetulan musim panas tahun ini tuh banyak hujan teman-teman, jadi udara cerah seperti hari ini tuh sangat jarang sekali ya sampai saat ini. Kalau dalam seminggunya itu bisa 3-4 hari terus ada hujan dan hari-hari tertentu cerah. Nah teman-teman, untuk selanjutnya silahkan dinikmati jalan-jalan kita hari ini. Perjalanan kami adalah dari rumah di Zurich Oberland akan melewati beberapa pedesaan dan tujuannya menuju kota Rapperswil di pinggir Danau Zurich. Kita akan memasuki desa yang bernama Hombrechtikon. Sementara di depan sana teman-teman sudah bisa melihat ya, ada Danau Zurich dan pegunungan-pegunungan yang keliling di daerah ini tuh memang dikelilingi oleh pegunungan. Di sini pun teman-teman bisa menikmati atau melihat bagaimana penduduk dari masyarakatnya. Lahannya itu banyak ya di daerah sini, jadi kita masih belum memasuki center dari desa Hombrechtikon. Nah di depan sana, di dekat gereja itu merupakan senternya. Di sana kita akan melihat lebih perumahan-perumahan penduduk di daerah ini. Jadi di sini saya bisa mengatakan kalau kita hidup di daerah pinggiran ya dari kota besar itu akan lebih nyaman dibandingkan kalau kita hidup di tengah-tengah kota besar, di mana kebisingan atau lalu lintasnya pun berbeda. Nah, daerah ini tuh sangat nyaman sekali. Jadi transportasi umumnya ada dengan baik ya, kita bisa pergi kemana-kemana kayak gitu. Tentu saja karena cuaca bagus, di sini pun kita bisa banyak melihat orang-orang yang mengendarai sepeda, yang naik sepeda. Dan hari ini kebetulan hari Minggu teman-teman, jadi trafiknya akan beda ya. Jadi biasanya kalau hari Minggu itu kalau di jalan-jalan pedesaan seperti ini akan lebih sepi. Nah kalau hari-hari kerja, jam-jam tertentu tentu ya banyak kendaraan yang lewat. Saya pikir kalau hal tersebut sama ya di setiap negara pun demikian. Rush hour, orang selesai bekerja pasti akan melewati traffic yang banyak. Namun tetap kalau di daerah atau di negara-negara Swiss, kalau saya bandingkan dengan di banyak kota di Indonesia khususnya, tempat ini masih sangat nyaman untuk berkendaraan. Mungkin sahabat pun bisa memperhatikan ya, di pinggir jalan tidak ada sampah. Jadi memang negara Swiss itu nyamannya itu karena bersih dan tertib ya, lalu lintasnya juga masyarakatnya itu nggak buang sampah sembarangan. Dan juga mungkin kalian bisa melihat tidak ada warung-warung, tidak ada pedagang-pedagang yang di pinggir jalan yang membuat kios-kios tertentu kayak gitu. Karena sering ada pertanyaan ya di video-video sebelumnya, wah bunda kenapa nggak ada warung katanya, jadi nggak bisa stop minum es kelapa muda seperti itu. Memang betul ya, di sini susah sekali kita melihat ada warung di pinggir jalan. Orang yang menjual sesuatu itu sangat jarang dan jarang sekali. Nah teman-teman bisa melihat juga kalau musim panas
rumput itu ada yang motong ya, jadi kelihatan hamparan rumput itu terawat sekali, itu memang ada yang memotong. Karena saya tinggalnya di daerah perbukitan, maka jalannya agak sedikit turun, namun sekarang sudah mau mendekati daerah danau, pinggiran Danau Zurich, jadi jalannya sudah mulai datar. Dan ini adalah jalan yang disebut Seestraße atau jalan di pinggir danau. Teman-teman bisa melihat di sebelah sana adalah bagian dari Danau Zurich. Nah, ini orang-orang banyak sekali ya kalau hari Minggu itu yang bersepeda mengelilingi Danau Zurich ini. Walaupun danaunya ini cukup besar, kelilingnya itu kurang lebih 80 km. Jadi luas banget kayak gitu. Namun untuk orang yang menyukai olahraga ini merupakan salah satu kegiatan yang bisa dilakukan di hari Minggu. Dan di sebelah kiri ya, di depan sana adalah perkebunan anggur. Ada juga teman-teman yang bertanya, bisa nggak katanya kerja di perkebunan anggur, atau kalau di Indonesia di perkebunan karet, di perkebunan sawit, seperti itu kan. Nah, kebanyakan kalau di sini sampai hari ini yang saya dengar tidak diperlukan ya tenaga-tenaga asing yang untuk bekerja di perkebunan tersebut, karena biasanya dilakukan oleh para petani setempat dengan keluarganya ataupun hanya beberapa orang saja, karena mereka semua sudah mempergunakan mesin-mesin canggih. Dan perkebunan di sini tuh nggak ada yang begitu besar, ratusan hektar kayak gitu, nggak ada ya. Mungkin ada di beberapa tempat, namun di daerah Zurich Oberland ini saya tidak pernah melihat ada perkebunan yang sangat luas. Kita lanjut memasuki daerah yang bernama Iona. Nah, ini tuh sudah dekat dengan Rapperswil, tujuan kita, teman-teman. Jika kalian ada saran dan juga komentar ya dengan video ini, maka tentunya silahkan dituliskan di kolom komentar yang sudah disediakan. Ini jalan-jalan kita hari ini ya teman-teman, dan mudah-mudahan saya akan membuat video-video selanjutnya di musim-musim lainnya tentunya, karena negara Swiss mempunyai 4 musim dan saat ini musim panas. Kita sudah akan memasuki kota Rapperswil. Jadi di sini pun teman-teman bisa melihat kendaraannya akan lebih banyak. Ini kita berhenti karena kebetulan lampu merah. Dan memang ya kita bisa merasakan kalau sudah memasuki daerah perkotaan, maka traffic sangat berbeda dengan daerah-daerah pedesaan tentunya. Saat ini teman-teman pun bisa melihat kita akan memasuki kota Rapperswil, karena memang ini kota kecil tetapi kota yang banyak pengunjungnya ya. Jadi kota yang disebut Rosenstadt, kota bunga ros. Jadi kalau hari Minggu itu memang cantik untuk dikunjungi keluarga dengan anak-anak, itu kita bisa menikmati Danau Zurich ya, atau juga kita bisa menaiki perahu yang ada di Danau Zurich tersebut, dan juga banyak restoran. Pokoknya tempat yang santai, tetapi juga kalau hari Minggu itu ada action, nggak sepi. Banyak tempat-tempat lain kalau hari Minggu itu sepi ya teman-teman. Banyak sekali tempat-tempat yang bisa kita kunjungi secara gratis, nggak usah bayar di negara Swiss ini. Tempat-tempat cantik, asal kalian tahu kalau tempat-tempat turis seperti Jungfraujoch
atau juga banyak ya tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh turis sahabat-sahabat dari Indonesia. Mungkin kalau kalian datang ke tempat tersebut harus membayar, dikenakan tiket ya, harus bayar. Nah, ini salah satunya kota Rapperswil dengan kecantikannya tidak dipungut biaya apapun, teman-teman. Jadi di sini memang kita harus tahu ya. Walaupun untuk datang ke tempat ini tuh karena saya tinggalnya di daerah yang sepi, yang nyaman, enak untuk istirahat, ya lumayan kredit rasanya. Walaupun kalau untuk orang Indonesia mungkin biasa-biasa aja ya melihat banyak kendaraan lalu lalang, tapi kalau untuk saya ya lumayan capek. Perjalanannya nggak jauh dari rumah, hanya kurang lebih 15 menit saja, tetapi bisa dan sangat bisa dirasakan perbedaan suasana pedesaan dengan kota kecil yang bernama Rapperswil. Demikianlah sharing jalan-jalan untuk kesempatan video kali ini. Saya Pribumi Bandung dan suami ya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.